Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana caranya merawat mini portable nebulizer ini, terutama yang tipenya tipe membran ya, supaya dia awet atau tetap dapat berfungsi bekerja dengan baik. Oke, ada hal yang perlu diperhatikan ya pada mini nebulizer tipe membran ini. Dia menggunakan semacam mesh membran ya, itu yang di tengah. Itu ada membran dengan lubang yang sangat halus, lubang yang sangat kecil, sehingga lubang itu berfungsi untuk membuat cairan yang ada di dalam nebulizer ini keluar sebagai partikel-partikel halus. Nah, sebagaimana kita tahu, lubang yang halus ini sangat rentan akan kotoran ya kawan-kawan. Nah, saya akan memberikan beberapa tips bagaimana cara merawatnya supaya mini nebulizer ini tetap awet. Yang pertama, selalu keringkan ya, setiap bekas pemakaian. Misalkan kita sudah selesai memakainya dan obatnya tidak sempat habis, itu jangan dibiarkan berlama-lama ada di dalam tanknya ini ya. Sebaiknya segera dibuang dan segera dikeringkan. Jadi cara mengeringkannya seperti ini. Cara mengeringkannya adalah pertama kita kosongkan ya, isi tanknya ini kita kosongkan, lalu kita buat benar-benar kering. Lalu itu ada bagian metal, bagian semacam konektor ya. Itu juga harus kering karena itu rentan berkarat. Kemudian bagian yang harus kering lagi adalah bagian membran ini tentunya. Jadi kita bisa mengeringkannya menggunakan tisu, tapi tisunya jangan dikeraskan ya. Jadi seperti ini. Kita cukup membuat tisunya itu meruncing, tapi jangan sampai ujungnya menjadi keras ya, karena membran ini sangatlah tipis. Apabila membran ini cacat, tertekuk atau tertekan, itu bisa menyebabkan kerusakan atau nanti pengabutannya menjadi tidak sempurna ya. Kita cukup melakukannya seperti ini. Nah, kita keringkan saja begitu perlahan. Asal menyentuh saja ujung tisunya, dia akan menyerap air ya. Nah, kemudian kita lakukan juga pada bagian yang ini. Ya. Kita lakukan pada bagian yang ini, sehingga nanti metal konektornya itu dia kering ya. Nah, kemudian setelah kita keringkan bagian membran dan bagian dalamnya juga, kita pastikan tanknya ini benar-benar kering. Lalu kita masukkan satu buah tisu kering yang bersih, tidak usah dipadatkan, masukkan ke dalam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyerap sisa-sisa kelembaban yang ada di dalam tank ini. Jadi dia selalu kering. Begitu pula untuk bagian depannya ya. Untuk bagian depannya kita buat bola-bola tisu, tidak perlu keras. Jadi bola-bola tisunya ini cukup asal saja kita masukkan, longgar saja, tujuannya untuk menyerap sisa-sisa kelembaban yang ada di dalam ini. Lalu kita pasang tutupnya. Nah, demikian, mudah-mudahan tips ini bermanfaat ya untuk kawan-kawan yang memiliki mini portable nebulizer ini supaya membrannya awet. Nah, kemudian bagaimana apabila semburannya sudah menjadi lemah atau semburannya tidak kencang lagi? Itu kemungkinannya ada dua. Yang pertama, baterainya sudah lemah. Jadi pada mini nebulizer ini ada dua tipe baterai ya. Ada yang baterainya ditanam,
Dan ada juga baterainya yang bisa diganti seperti ini, bisa menggunakan baterai biasa. Saya merekomendasikan untuk menggunakan yang tipe seperti ini, menggunakan baterai biasa, karena kalau pada tipe yang ditanam, apabila sudah terjadi kerusakan atau pelemahan pada baterainya, maka kita sulit untuk memperbaikinya. Untuk mengganti baterainya ini sulit dan kemungkinan jarang ya baterainya tersedia di pasaran. Pada yang ini, kalau misalkan baterainya lemah ya kita tinggal ganti saja. Dan pada yang ini juga bisa menggunakan power bank, jadi lebih fleksibel ya. Dan apabila menggunakan power bank biasanya dia semburannya lebih kuat. Jadi apabila semburannya lemah, pertama kemungkinan baterainya sudah lemah, atau yang kedua membrannya tersumbat oleh kotoran atau korosi. Ada tips yang bisa mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan meneteskan cuka ya pada bagian membran ini. Teteskan cuka, tapi jangan terlalu lama, mungkin sekitar 1 menit sampai 2 menit, kemudian bilas kembali dengan air bersih. Nah kemudian setelah itu jangan langsung digunakan, tetapi bilas dulu dengan cara mengisi tanknya ini dengan air bersih, kemudian dinyalakan 2 kali lah, kurang lebih 2 kali ngisi gitu. Pertama habiskan, isi dulu, kemudian nyalakan hingga habis, kemudian isi lagi, nyalakan hingga habis sehingga sisa-sisa cukanya terbilas. Nah mungkin sekian tips dari saya untuk merawat mini portable nebulizer ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan membuat mini portable nebulizer kawan-kawan menjadi lebih awet ya, dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.